Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah luar biasa dituturkan dengan penuh makna. Pernahkah kalian membayangkan, seorang TKW asal Indonesia yang awalnya hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga tiba-tiba menjadi ibu asuh bagi anak seorang sultan di Timur Tengah? Dan bukan hanya itu, gajinya setara dengan 5 rumah mewah. Kisah ini penuh kejutan, haru, dan pesan moral yang dalam. Sebuah cerita tentang keikhlasan, kasih sayang, dan bagaimana Allah membalikan keadaan seseorang dalam sekejap, dari yang tak dianggap menjadi sangat berharga. Jangan lupa, tinggalkan komentar jika kalian pernah mendengar kisah serupa atau merasakan hal yang menyentuh dari cerita ini. Klik like sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang akan datang. Sekarang, siapkan hati kalian. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Sari. Usianya 34 tahun saat pertama kali menjejakkan kaki di tanah Arab. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Dengan tekad kuat dan restu dari ibunya yang telah lama menjanda, Sari memutuskan menjadi TKW demi membiayai sekolah adik-adiknya yang masih duduk di bangku SMA dan kuliah. Hari itu, matahari bersinar terik saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Riyadh. Sari menatap jendela, hatinya berdebar. Inilah awal dari hidup barunya. Jauh dari kampung halaman, jauh dari suara adzan di musola kecil, dan jauh dari aroma masakan ibunya yang selalu menenangkan hati. Ia tak tahu bahwa langkah pertamanya di negeri orang akan membawanya pada kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Setibanya di penampungan agensi, Sari melihat puluhan wajah perempuan Indonesia lain. Ada yang menangis diam-diam, ada yang memeluk koper lusuh dengan tatapan kosong. Tapi Sari berbeda. Ia datang dengan semangat. Ia yakin bahwa jika ia bekerja sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka jalan. Hari ketiga, Sari dipanggil oleh petugas agensi. "Majikanmu sudah datang. Siap-siap ya," kata wanita bertubuh besar dengan logat Arab yang kaku dalam bahasa Indonesia. Sari mengangguk pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hati ia berdoa, semoga dipertemukan dengan keluarga yang baik. Yang datang menjemputnya bukan sembarang orang. 2 mobil SUV hitam berlapis kaca gelap berhenti di depan gerbang. Beberapa pria berjubah putih turun lebih dulu. Salah satu dari mereka memeriksa dokumen. Yang lainnya membuka pintu belakang. Seorang wanita anggun turun dari mobil. Usianya mungkin 40-an. Berwajah tenang dan berwibawa. Matanya menatap Sari sejenak. Kemudian tersenyum singkat. "Antasari?" tanyanya lembut. Sari menjawab pelan. "Naem, Ana Sari." Wanita itu mengangguk. "Yalah, follow me." Tanpa banyak bicara, Sari pun masuk ke dalam mobil. Hatinya masih tak menentu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Perjalanan menuju rumah majikan begitu panjang. Lebih dari 1 jam melewati jalan tol, gurun, lalu masuk ke area pemukiman elit dengan penjagaan ketat. Ketika gerbang otomatis terbuka, Sari tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rumah itu, atau lebih tepatnya, istana itu, berdiri megah dengan pilar-pilar marmer tinggi, halaman seluas lapangan bola, dan air mancur menari di tengah taman. Ia bahkan tak berani bertanya, siapa sebenarnya majikannya ini. Namun semua pertanyaan Sari akan segera terjawab. Bukan lewat kata-kata, melainkan melalui kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama Sari di rumah itu terasa seperti mimpi. Ia tak hanya kagum pada kemegahan bangunan, tapi juga pada kesunyian yang mengelilinginya. Tak banyak orang di dalam rumah, meski luasnya seperti hotel bintang 5. Sari diberi kamar tersendiri, lengkap dengan pendingin ruangan, kamar mandi dalam, bahkan televisi layar datar yang tak pernah ia sentuh. Tapi semua itu tidak membuatnya lengah. Ia tetap bangun lebih awal, bekerja sesuai jadwal, dan menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan. Namun ada satu hal yang membuatnya penasaran. Setiap pagi, seorang pelayan perempuan berkulit gelap selalu masuk ke sebuah ruangan di lantai 2. Ruangan itu selalu terkunci, dan tak ada siapapun yang diizinkan masuk kecuali wanita itu dan 1 orang lelaki parubaya berbaju formal. Hari ketiga, ketika sedang membersihkan lantai bawah,
Sari melihat pintu ruang itu terbuka sedikit. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia melangkah pelan menaiki tangga dan mendekati pintu. Dari celah sempit, ia melihat seorang anak kecil sedang duduk di atas karpet tebal. Usianya sekitar 5 tahun, berpakaian lengkap dan rapi, tapi wajahnya pucat dan kosong. Di sampingnya, mainan mahal berserakan, tapi tak satu pun disentuh. Anak itu hanya menatap ke arah jendela. Sari hampir mundur. Namun tiba-tiba mata anak itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Anak itu mengedipkan mata sekali. Lalu tersenyum. Seketika pintu dibuka dari dalam, dan wanita pelayan itu menatap Sari dengan tajam. Anta lahuna. Haram. Huruj. Suaranya terdengar tajam seperti cambuk. Sari menunduk, meminta maaf berulang kali, lalu bergegas turun. Jantungnya berdebar seperti habis dikejar. Tapi rasa penasaran dalam hatinya tak hilang. Siapa anak itu? Kenapa dikurung di ruangan khusus? Dan mengapa wajahnya terlihat begitu kesepian? Keesokan harinya, wanita majikannya memanggil Sari ke ruang tamu. Tanpa banyak basa-basi, ia berkata, "Saya dengar kamu melihat ruang lantai 2. Sari tercekat. Ia pikir, inilah akhir dari pekerjaannya. Namun, wanita itu justru memandangnya lekat-lekat dan berkata pelan, "Kami sudah lama mencari seseorang yang tepat untuk merawatnya." Sari mengangkat kepalanya. Bingung. Wanita itu melanjutkan, "Itu anak kami. Namanya Amir. Sejak ibunya wafat 2 tahun lalu, dia tak mau bicara dengan siapapun. Dia hanya diam sampai kemarin, ketika dia tersenyum padamu." Sari terdiam. Matanya perlahan memanas. "Aku ingin kau jadi ibu asuhnya," kata wanita itu. "Tenang. Jika kau setuju, akan ada syarat dan imbalan." Kata-kata itu menggema di telinga Sari. Dunia yang ia kenal baru saja berubah dalam satu kedipan mata kecil seorang anak laki-laki. Sari duduk kaku di atas sofa kulit putih, sementara wanita majikannya menyandarkan diri tenang di kursi seberang. Ruangan itu hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar pelan. Hati Sari berdebar. Ia tak tahu harus berkata apa. "Aku tahu ini mendadak," ujar wanita itu. Suaranya lembut namun penuh kuasa. "Tapi Amir bukan anak biasa. Ia adalah pewaris. Setiap orang yang mendekatinya dengan niat buruk tidak akan bertahan lama di rumah ini." Sari menelan ludah. Ia belum benar-benar paham. Tapi kalimat itu terasa berat. Wanita itu membuka laci di meja kecil, mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua, lalu meletakkannya di hadapan Sari. "Jika kau setuju, kau tak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kau akan menjadi bagian keluarga, tapi dengan satu tugas, menjaga Amir, mendampinginya, membantunya tumbuh kembali." Sari membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada kontrak dengan tulisan Arab dan terjemahan bahasa Inggris. Tapi yang membuatnya nyaris tak percaya adalah bagian akhir dokumen itu. Jumlah gaji yang ditawarkan. Setara dengan lebih dari 5 rumah mewah di kampung halamannya. Tangannya gemetar. "Ini bukan soal uang," wanita itu melanjutkan. "Ini soal takdir. Aku percaya Allah mengirimu ke sini bukan tanpa alasan." Sari menunduk. Dalam hati, ia tahu ia tak bisa menolak. Bukan karena uang, tapi karena tatapan mata Amir kemarin itu. Ada sesuatu yang menjerat hatinya. "Aku terima," ucapnya akhirnya. Lirih namun pasti. Beberapa jam kemudian, Sari dibawa ke kamar baru yang bersebelahan dengan kamar Amir. Bukan lagi kamar pembantu, tapi ruangan bernuansa pastel yang hangat dan harum. Di dalamnya sudah ada beberapa set pakaian baru, dan bahkan sepasang sandal lembut dengan bordiran namanya. Saat malam mulai turun, suara kecil mengetuk pintunya. Sari membuka pintu dan mendapati Amir berdiri di sana, memeluk boneka harimau kecil. Ia menatap Sari lama, lalu berkata pelan, "Ummi." Sari terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Anak itu lalu menggenggam tangan Sari dan menariknya masuk ke kamarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Amir tidur sambil memeluk seseorang dan tersenyum.
Tapi di luar kamar yang tenang itu, sepasang mata lain sedang mengawasi dari balik kamera pengintai. Dan tidak semua orang di rumah itu senang dengan kehadiran Sari. Hari-hari Sari berubah cepat. Dulu ia bangun pagi demi menyapu halaman. Kini ia bangun lebih awal hanya untuk melihat Amir tidur nyenyak. Anak kecil itu semakin terbuka. Ia mulai bicara, mulai tertawa, dan mulai mengenal dunia melalui tangan lembut seorang wanita asing yang ia panggil Ummi. Amir tak lagi takut bertemu orang. Ia mulai bermain di halaman, melukis, belajar membaca. Setiap langkah kecilnya menjadi kemenangan besar bagi Sari. Namun, tidak semua orang di rumah itu menyambut perubahan itu dengan hati lapang. Ada satu orang yang sejak awal merasa terusik. Namanya Laila. Ia adalah sepupu jauh keluarga, tinggal di sana sejak kecil, dan selama ini berharap kelak akan menjadi sosok penting di sisi Amir sebagai pengasuh tetap atau bahkan ibu tiri bagi sang ayah yang telah lama sendiri. Laila merasa posisinya direbut. Ia mulai mencari celah. Menyebar desas-desus bahwa Sari hanya berpura-pura tulus, dan diam-diam mengincar harta keluarga. Pada suatu malam, Laila menyusup ke kamar Sari dan mencuri ponsel serta dompetnya. Ia mengambil foto-foto pribadi, lalu menyusun pesan palsu dalam bahasa Indonesia menggunakan aplikasi terjemahan, mencoba membuktikan bahwa Sari berniat mencuri atau kabur. Paginya, wanita majikan memanggil Sari ke ruang keluarga. Wajahnya dingin. Di sampingnya duduk seorang pria berjubah resmi, konsultan keluarga. Sari hanya bisa terdiam saat tuduhan dibacakan. Dadanya sesak. Tak ada kata yang bisa menjelaskan. Ia tahu, tak ada yang akan percaya. Tiba-tiba, suara kecil memecah suasana. Amir berdiri di pintu. Matanya memerah. Napasnya cepat. Ia berjalan cepat ke arah meja, meraih ponsel yang dijadikan barang bukti, dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Ana uhibu ummi. Kazzab. Kuluhu kazzab. Teriak Amir. Tangannya menunjuk Laila. Semua yang ada di ruangan terdiam. Amir bergetar. Tapi wajahnya tegas. Wanita majikannya berdiri perlahan, menghampiri Sari. Ia menatap tajam ke arah Laila, lalu berkata dingin, "Keluar. Malam ini juga." Hari itu, semuanya berubah. Seminggu kemudian, Sari diajak ke kantor hukum keluarga. Di sana, ia diberi dokumen sah yang menjadikannya wali pengasuh resmi Amir dengan perlindungan hukum penuh. Tak hanya itu, sebuah rumah besar di pinggiran Riyadh diserahkan atas namanya. Hadiah atas kesetiaan dan ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, Sari tetap memilih tinggal di rumah Amir. Bukan karena fasilitas, tapi karena ia tahu, tempatnya ada di samping anak itu. Ia tak pernah minta dibayar. Tapi ia dibayar. Lebih dari cukup untuk menafkahi seluruh keluarganya di kampung. Tapi ada satu hal yang tak bisa dihitung dengan angka. Pelukan kecil setiap pagi. Panggilan, Ummi, yang lembut di malam hari. Dan senyum hangat yang hanya bisa muncul ketika hati kecil seorang anak merasa dicintai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keikhlasan dalam bekerja dan ketulusan dalam mencintai bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang tak terduga. Meskipun awalnya dipandang rendah, seseorang yang jujur dan setia akan selalu dimuliakan oleh Allah di waktu yang tepat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ujian yang datang kepada kita telah diukur oleh Allah, dan selalu disertai dengan jalan keluar bagi mereka yang bersabar. Cerita ini bersifat fiktif, disusun dan dikembangkan seperti kisah nyata agar mudah dinikmati serta memberikan inspirasi. Semoga bisa diambil hikmahnya dan menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kamu merasa terhibur atau tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.